Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini Cahaya Hati Indonesia disiarkan langsung dari Masjid Baitul Husna, tepatnya di Harapan Indah Bekasi. Masya Allah. Saya lihat di sini jamaahnya seperti yang disampaikan oleh Abi Amir ya. Antara bapak-bapak dan ibunya jumlahnya sama-sama seimbang, sama-sama banyak. Masya Allah. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua ya, meluangkan waktu bersama keluarga dalam rangka menambah keilmuan. Hari ini kita menambah keilmuan lagi. Tadi sudah dibahas surah An-Nisa ayat 1 hingga ayat 3. Selanjutnya ayat 4, 5 dan 6 insya Allah akan dilanjutkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Nur Fadilah atau akrab dipanggil Ustadz Tile. Pada beliau kami persilakan. Fadal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Abi Kiai Haji Amir Faisal yang banyak memberikan ilmu buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Host kita yang sudah fenomenal, yang sudah terkenal dari dunia sampai akhirat, Bung David Khalik, insyaallah sehat afiat. Amin. Segenap jamaah Masjid Jami Baitul Husna Harapan Indah Kota Bekasi dan seluruh pemirsa iNews yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya makmuman sama beliau Guru Kiai Abi Amir Faisal bahwa harta bisa memutuskan silaturahim. Dari ayat pertama yang dibahas 2, 3 dan 4, 5, 6 surah dari An-Nisa menyatakan bahwa harta merupakan salah satu pemberian yang diberikan buat kita. Kadang orang dikasih kelebihan, ada yang dikasih kekurangan, ya Bu. Itu udah qadratullah, ada kaya, ada miskin, ada kaya, ada kelebihan, ada kekurangan. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika ayat 4, 5, 6 surah An-Nisa ini menjelaskan tentang amanah, bahwa harta itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai memutus silaturahim, terutama amanah yang diberikan kepada anak-anak kita. Amanah yang memang dianjurkan dari Allah kepada anak-anak yatim. Bu, ayat 4 ini menjelaskan bahwa pertama poinnya adalah memberikan mahar yang terbaik untuk perempuan. Laki-laki kadang-kadang dituntut sama perempuan. Bu, apa perempuan bahasanya? Perempuan butuh kepastian. Tapi ibu harus sadar laki-laki juga butuh kesiapan. Ya kan Bang?
memberikan mahar yang terbaik itu untuk seorang perempuan, dan ibu perempuan itu harus menerima, jangan memberatkan daripada laki-laki. Kenapa? Karena tanggung jawabnya luar biasa. Ketika sudah memberikan mahar seorang suami, calon suami kepada sang istrinya, dan berkata di hadapan penghulu, saya terima nikahnya dan kawinnya Pulana binti Pulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Langsung ares goncang ibu, malaikat mengucurkan air mata, nangis. Kenapa? Seluruh dosa-dosa ibu ditanggung oleh sang suami. Ayo dah, ayo dah lah, enggak sembarangan laki ibu. Laki penghasilan cuman ngojek doang, minta beliin gelang kayak pelek beca. Wah. Dan harta yang diberikan terutama kepada kita dalam berumah tangga itu satu nafkah untuk istri. Haknya suami adalah kewajiban istri, haknya istri adalah kewajiban suami. Bagaimana kalau diberikan oleh Allah berupa amanah? Di rumah kita umpama kita punya keponakan, Pak, terus emaknya meninggal, bapaknya meninggal, yatim piatu. Apa dari reaksi kita, tanggung jawab kita? Maka kita disuruh jaga amanah. Harta anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarganya, maka bentuk amanah buat kita menjaga harta anak-anak yatimnya. Bu, Bu, begitu mulianya Allah memberikan suatu anugerah kepada kita ketika rumah yang baik yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni, dan rumah yang sejelek-jeleknya rumah ketika di dalamnya ada anak yatim kita hardik, kita caci maki, dan kita tidak didik, kita abaikan mereka. Yatim doanya tokcer, sumpahnya manjur, jangan macam-macam sama anak yatim. Nih saya nggak ada bapak, yatim saya, jangan macam-macam sama saya. Bu, Bu, ana wa kafidul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah berisyarat seperti ini, aku bersama orang yang menanggung beban anak-anak yatim. Kafil itu maknanya menanggung beban. Menanggung beban mereka anak yatim seperti dua jari nanti di dalam surga. Jangan pernah kita makan harta anak yatim. Bagaimana Pak Ustadz? Anak yatimnya kan masih kecil-kecil, belum balik. Justru kita jaga, jangan kau serahkan harta itu kepada anak yang belum balik. Kita jaga, kita pelihara sampai apa? Sampai nanti dia cukup umur, kita berikan amanah itu semuanya kepada mereka. Artinya apa? Kita jaga ibu. Jangan pernah kecil hati. Berapa banyak manusia lahir ke dunia tidak pernah kenal bapaknya, jadi manusia besar. Inilah kehidupan. Allah pun memberikan suatu jadi anak yatim itu nggak sembarangan. Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak, diurus emaknya jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi lahir ke dunia nggak pernah kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahkan ke Inggris, bahkan dipesan sama emaknya, Gandhi belajar yang baik di Inggris, pertahankan budaya Indiamu. Gandhi jangan tergoda dengan bule-bule di Inggris. Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran besar di tangan emaknya. Membuktikan emak lebih dekat daripada anak. Emak lebih dekat dengan emak, sayang sama anak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Bener Bu, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapaknya emang gak bangun. Bapaknya kesel banget bocah nangis. Siapa nangis bocah? Gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Iya Bu, emak lagi enak-enak makan, anaknya nangis. Ditinggal itu makanannya. Langsung dilihat, ya Allah anak gua Dicebokin sama emak, habis cebok langsung Bu dilanjutin makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi. Ya Allah sayangnya emak. Bener Bu. Bu, bentuk pendidikan kasih sayang emak. Maka jangan kecil hati ama. Hai kau anak-anak yatim, ada emak di situ. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak.
Tuh Pak, Mak. Ustadz ngecilin bapak-bapak? Enggak juga. Enggak, satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Keceplosan. Bu, tadi ayatnya itu sih Guru Amir. Nyamber aja. Nyamber aja ya Allah. Artinya harus tanggung jawab. Bener Bu. Jangan sampai harta yang dititipkan tidak amanah menjadi perselisihan dan terjadi memutus silaturahmi. Berapa banyak orang yang gara-gara harta berebut warisan ya Bu. Jadi rumah tangga hancur, keluarga hancur. Apalagi orang tua dulu emang ninggalin tanahnya banyak. Emak bapak kita dulu hebat. Ya Allah luar biasa, anak banyak tapi ninggalin harta, ninggalin banda. Anak yang ditinggalin tinggal jual-jual doang. Kadang anak kebangetan pinter, anak pertama mentang-mentang pinter luar biasa. Deh adenya dikasih pojokan, mana pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong lagi, buset kegusur lagi gua. Ini gara-gara bocah pinter. Makanya inilah satu bentuk amanah untuk kita yang diberikan amanah berupa harta untuk anak-anak yatim. Yuk sama-sama kita jaga amanah itu. Insya Allah kita lanjut segmen berikutnya. Karena hostnya sudah berdiri, saya juga undur diri. Belum. Tahu aja, saya tadi mau diri jadi nggak jadi. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Kiai, Bu, Pak, Bu. Jadi ayat tadi dari 4 sampai 6 itu yang pertama bicara soal mahar ya. Perempuan itu punya hak buat minta mahar pada saat nikah. Ayat 5-nya tadi ngebahas juga tentang negesin lagi ya tentang harta ya, anak yatim nggak boleh kita ambil sembarangan ya Bu ya. Apalagi yang kita ngerawat anak yatim, anaknya kakak kita, adik kita, ada bandanya tuh dijaga bandanya. Jangan sampai habis sama kita ya. Yang baiknya buat kita, ntar sisanya buat anak yatim. Tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Ya Bu ya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jauh. Baik, kita akan berbagi keberkahan tentunya bersama dengan Luwak White Coffee hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jemaah mau dapat hadiahnya? Mau. Kalau gitu siap-siap ya menjawab pertanyaan dari Abi Amir. Siap ya? Yang bisa menjawab dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Ya oke. Tahu nggak pertanyaannya ya? Ngacung ya. Yang bisa menjawab ngacung ya. Apa surah yang dibahas pada hari ini? Oh oke, silahkan Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan perkenalkan namanya siapa? Mohon izin perkenalkan nama saya Miftahuddin Ustadz dari Masjid Jami Baitul Husna, Kota Harapan Indah, Bekasi. Sudah mendengar tadi pertanyaannya? Ya, siap Ustadz. Apa jawabannya? Apa surah yang dibahas pada hari ini? Yang dibahas pada hari ini adalah Quran Surat An-Nisa. Oh, yang dibahas surah An-Nisa. An-Nisa. Masya Allah. Dapat hadiah. Betul jawabannya. Ustadz. Jangan lupa dipotong pajak. Bu, masih semangat? Masih semangat? Ya, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.